Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan e-bisnis dari cleaning service. Berikut ada nama kelompok kami: Samuel Imagode, Nawam Pramesti Aji, Muhammad Multazam, dan Noval Fadila Setiadi. Pembahasan kelompok kami ada latar belakang pengembangan produk, kedua, analisa pasar, ketiga, model bisnis atau model pendapatan, keempat, arsitektur e-bisnis, kelima, desain interface website, keenam, bisnis model kanvas. Berikut ada latar belakang pengembangan produk. Latar belakang pengembangan produk kami sebelum berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, biasanya masyarakat mendapatkan informasi untuk memesan suatu layanan jasa melalui pamflet iklan yang biasanya sering kita jumpai di jalan, dengan menghubungi kontak yang tertera pada pamflet tersebut. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses sebuah informasi dengan cepat, dimanapun dan kapanpun, membuat kebanyakan orang, perusahaan, maupun instansi lebih memilih sesuatu yang instan, hemat, efektif, dan efisien. Hal tersebut mendorong suatu bisnis layanan jasa untuk menerapkan e-bisnis, termasuk pengembangan layanan jasa cleaning service secara online. Di masa sekarang ini, layanan jasa cleaning service sangat dibutuhkan oleh banyak orang, perusahaan, maupun sebuah instansi. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, bisnis cleaning service sudah dapat dikembangkan secara online, yang semula menggunakan pamflet iklan di selembar kertas sebagai penunjang kegiatan bisnis. Tetapi saat ini, bisnis cleaning service sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan bisnisnya, mulai dari proses pemesanan jasa layanan, transaksi pembayaran, hingga feedbacknya dapat dilakukan secara online dengan cara mengakses situs website yang tersedia. Yang kedua ada analisa pasar. Analisa SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, cleaning service profesional. Kedua, cleaning service terlengkap. Ketiga, efisiensi waktu. Keempat, harganya terjangkau. Ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, waktu operasional bisa tidak sesuai dengan durasi cleaning service. Yang kedua, service yang bisa tidak berjalan sesuai dengan jadwal baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Yang ketiga, terdapat batasan dalam melakukan cleaning service. Berikutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan orang atau sekelompok orang terhadap cleaning service. Yang kedua, belum banyaknya pesaing atau kompetitor. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu persaingan harga antar cleaning service. Ada target pasar. Target pasarnya yaitu ada orang atau sekelompok orang yang memerlukan cleaning service, dan ada pula organisasi, instansi, atau perusahaan yang memerlukan jasa cleaning service. Strategi pemasaran, ada digital advertising, dengan cara mengiklankan dan mempromosikan produk atau layanan menggunakan suatu platform atau sosial media. Yang kedua ada search engine marketing, yaitu mesin pencari untuk menawarkan produk atau layanan dengan menggunakan keyword. Yang ketiga ada relasi, yaitu dengan membangun relasi dan meningkatkan interaksi terhadap konsumen dalam jangkauan yang luas. Target pasar kami ada di pusat kota dan lingkungan yang padat penduduk. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada modal perlengkapan. Yang pertama, pembersih kloset itu ada 3 liter seharga 25.000. Nah, total biayanya 75.000. Yang kedua, pembersih lantai
itu 3 liter seharga 10.000, jadi total biayanya 30.000. Ketiga ada kain lap, itu 45 unit seharga 2.000 per unit, itu total biayanya 90.000. Kemudian yang terakhir ada kantong plastik sampah, itu 80 kantong, total biayanya 80.000. Jadi total semua modal perlengkapannya itu ada 275.000. Kemudian yang kedua ada modal peralatan. Yang pertama ada sapu dan serokan, 4 pasang itu seharga 15.000, jadi total biayanya 60.000. Yang kedua ada vacuum cleaner, itu ada 2 unit seharga 500.000, jadi total biayanya itu 1 juta. Yang ketiga ada kemoceng, itu ada 2 unit seharga 5.000, jadi total biayanya itu 10.000. Yang keempat ada sepatu boot karet 2 pasang seharga 45.000, jadi totalnya itu 90.000. Yang kelima ada sikat kloset 3 buah seharga 5.000 per buah, jadi total biayanya 15.000. Yang keenam ada alat pel 4 unit, 1 unitnya itu seharga 10.000, jadi totalnya 40.000. Yang ketujuh ada sarung tangan plastik, 1 boxnya itu 30.000, jadi totalnya 30.000. Yang terakhir ada sikat toilet ya, itu 3 buah, per buahnya itu seharga 6.000, jadi totalnya 18.000. Nah, total biaya semuanya itu seharga 1.263.000. Kemudian yang ketiga ada modal karyawan. Untuk bensinnya sendiri 2 orang itu 250.000, jadi total biayanya 500.000. Yang kedua ada gaji, 2 orang itu 2 juta, jadi totalnya 4 juta. Jadi total semua modal karyawan itu 4.500.000. Jadi total seluruh perkiraan modal adalah 275.000 ditambah 1.263.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 6.038.000. Dengan rincian modal keuntungan bisnis cleaning service online. Nah, dengan rincian modal di atas, semisal perusahaan Anda membuka layanan Senin sampai Sabtu atau 6 hari minggu dan mendapatkan minimal 4 orderan setiap hari. Kemudian satu orderan jasa dikenakan tarif sebesar Rp65.000. Dari ilustrasi ini, perhitungan keuntungan yang bisa dibuat adalah tarif dikali jumlah karyawan, dikali jumlah order jasa, kemudian dikali hari kerja total perusahaan dalam sebulan sama dengan total omset. Kemudian 65.000 dikali 2, dikali 4, dikali 24 sama dengan 12.480.000. Sedangkan laba bersih perusahaan Anda adalah omset sebulan dikurangi biaya modal total sama dengan laba bersih seharga 12.480.000 dikurangi 6.038.000 sama dengan 6.442.000. Yang keempat ada arsitektur e-bisnis. Yang kita gunakan itu adalah 3 tier ya, yang dimana prosesnya itu sendiri. Yang pertama, user atau pelanggan login ke aplikasi server. Kemudian aplikasi server akan menampilkan sebuah layanan informasi tentang jasa yang ditawarkan di aplikasi server. Kemudian user atau pelanggan memesan sebuah jasa layanan cleaning service melalui aplikasi server. Kemudian aplikasi server akan mengupload data pesanan pelanggan ke database server. Kemudian database server menyimpan data tersebut dan membuat data pesanan tersebut agar lebih terstruktur. Kemudian database server mendownload data tersebut dan mengirimkannya ke aplikasi server lagi. Yang terakhir, admin akan mengakses informasi data pesanan pelanggan melalui aplikasi server. Kemudian admin akan mengirimkan karyawan untuk menyelesaikan orderan tersebut. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kelima ada desain interface website. Ini tampilan pertama saat membuka
Always Clean. Ya, website Always Clean. Ada pilihan sync up dan login. Kemudian yang selanjutnya, halaman selanjutnya untuk kelebihan kita ada praktis, aman, higienis, dan hemat. Lalu ada ini tampilan katalog service kita, ada commercial cleaning service, home cleaning service, spesialis cleaning service, dan service pilihan konsumen. Jadi konsumen bisa memilih sendiri service apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini selain dari website sendiri juga akan dikembangkan di mobile ya, bisa di-download di Google Play, Microsoft Store ataupun di App Store. Nah, kemudian yang di bawah ada bisa menu CS, bisa help, dan bisa order. Tinggal isi nama, terus nomor, kemudian memilih service apa yang akan digunakan. Kemudian saat submit nanti akan diarahkan ke alamat dan yang diperlukan, data-data yang diperlukan lainnya. Lalu setelah submit, setelah mengisi alamat dan data yang paling diperlukan, akan menuju langsung ke halaman payment. Payment bisa dilakukan oleh via kartu ataupun virtual account. Setelah itu, setelah pemesanan selesai, orderan selesai, pelanggan dapat memilih halaman kritik dan saran dan bisa mensubmit supaya bisnis ini lebih maju dan berkembang. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Bisnis model Canvas atau BMC. Pada bisnis model Canvas terdapat 9 elemen utama. Yang pertama dimulai dengan key partner. Key partner merupakan elemen BMC yang memaparkan siapa penyuplai atau penyedia layanan terhadap bisnis tersebut. Pada perusahaan Always Clean, key partnernya ialah yang pertama penyedia bahan pembersih, kedua penyedia alat kebersihan, dan yang ketiga adalah web hosting. Key activities. Key activities merupakan elemen BMC yang memaparkan apa yang dapat dihasilkan dari bisnis tersebut dengan sumber daya yang ada. Key activities pada perusahaan Always Clean dimulai dengan marketing. Target marketingnya ialah konsumen, lalu dilanjutkan dengan produknya. Terdapat produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan Always Clean. Di antaranya, yang pertama, commercial cleaning service, yang kedua, general cleaning service, yang ketiga, home cleaning service, dan yang keempat ialah specialist cleaning service. Key resource. Key resource merupakan elemen BMC yang memaparkan apa aset, infrastruktur, dan sumber daya yang digunakan pada bisnis tersebut. Key resource pada perusahaan Always Clean yaitu ada aset cleaning service, diantaranya adalah sumber daya manusia, bahan pembersih, alat kebersihan, dan transportasi. Adapun aset web app cleaning service, diantaranya yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua teknologi informasi, dan yang ketiga adalah internet. Value proposition. Value proposition merupakan elemen BMC yang memaparkan peluang dan keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Value proposition pada perusahaan Always Clean. Peluangnya, meningkatnya kebutuhan seseorang, organisasi, instansi, maupun perusahaan terhadap cleaning service. Sedangkan untuk keunggulannya, yang pertama, cleaning service profesional, cleaning service terlengkap, yang ketiga efisiensi waktu, dan yang keempat adalah harganya yang terjangkau. Customer relationship. Customer relationship merupakan elemen BMC yang memaparkan bagaimana interaksi antara bisnis tersebut dengan konsumen. Customer relationship pada perusahaan Always Clean diantaranya yang pertama aplikasi cleaning service, yang kedua web app cleaning service. Adapun juga melalui sosial media yang meliputi WhatsApp web atau WhatsApp, yang kedua adalah Instagram,
dan yang ketiga adalah Facebook. Channels merupakan elemen BMC yang memaparkan bagaimana konsumen dapat menemukan dan memesan produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Channels pada perusahaan Always Clean dapat dikategorikan dua. Yang pertama yaitu melalui strategi pemasaran, yang diantaranya adalah yang pertama digital advertising, yang kedua search engine marketing atau SEM, dan yang ketiga adalah relasi. Sedangkan untuk pemesanannya dapat dilakukan melalui web app cleaning service. Customer segment merupakan elemen BMC yang memaparkan siapa pasar target potensial dari bisnis tersebut. Target potensial dari perusahaan Always Clean yaitu orang atau sekelompok orang yang memerlukan cleaning service dan organisasi, instansi, atau perusahaan yang memerlukan cleaning service. Cost structure merupakan elemen BMC yang memaparkan biaya keseluruhan dari produksi. Biaya-biaya tersebut diantaranya, yang pertama biaya pembersih, kedua biaya alat kebersihan, yang ketiga biaya listrik, yang keempat biaya tempat, kelima biaya transportasi, keenam biaya tenaga kerja, ketujuh biaya pemasaran, dan yang terakhir adalah biaya infrastruktur web app cleaning service yang meliputi teknologi informasi dan internet. Revenue streams merupakan elemen BMC yang memaparkan pendapatan yang didapat oleh bisnis tersebut. Revenue streams yang didapatkan dari perusahaan Always Clean, yang pertama didapat dari modal pribadi, yang kedua pendapatan dari jasa cleaning service, dan yang ketiga dari investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.